Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasrullah dengan nomor induk mahasiswa 9114200017. Mahasiswa program studi S1 Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi di Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan juga menganalisis tentang peristiwa gerakan 30 SPKI, ledakan bom di Gereja Katedral Makassar, penistaan agama, dan juga implementasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Masuk ke bagian pertama, yaitu tentang peristiwa G30 SPKI. Peristiwa gerakan 30 September PKI atau G30 SPKI menjadi salah satu tragedi kelam dalam sejarah bangsa Indonesia. Pada tanggal 30 September 1965 malam hingga pagi keesokannya, sebanyak 7 orang perwira TNI dibunuh secara keji. Mereka dituduh akan melakukan makar terhadap Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Soekarno melalui Dewan Jenderal. 6 jenderal serta 1 perwira pertama TNI Angkatan Darat ini menjadi korban peristiwa G30 SPKI. Jenazah mereka ditemukan di sumur tua dengan kedalaman kurang lebih 12 meter pada tanggal 4 Oktober 1965 oleh Satuan Resimen Para Anggota Komando Angkatan Darat atau RPKAD di kawasan hutan Karet Lubang Buaya. Mereka ketujuh pahlawan revolusi diantaranya yaitu yang pertama adalah Jenderal Ahmad Yani. Menurut pemandu Museum Jenderal Ahmad Yani, Sersan Mayor Wawan Sutrisno mengungkapkan bahwa pasukan yang datang menyergap masuk melalui pintu belakang dan membunuh sang jenderal saat itu juga. Sementara yang lain ada yang bertugas untuk menyekap pasukan penjaga rumah Ahmad Yani dan yang bertugas mengepung rumah itu. Lalu yang kedua ada Maijen R. Suprapto. Maijen R. Suprapto didatangi oleh rombongan penculik yang menghampiri rumahnya pada pukul 04.30 pagi. Pasukan itu mengatakan bahwa Suprapto diminta menemui Soekarno saat itu juga. Sebagai prajurit yang patuh pada pimpinan tertingginya, Suprapto langsung mengiyakan. Rupanya, Jenderal asal Purwokerto, Jawa Tengah ini dibawa ke Lubang Buaya dan dianiaya dalam keadaan terikat. Lalu yang ketiga ada Maijen MT Haryono. MT Haryono diberondong peluru di kediamannya saat mencoba melawan rombongan yang datang dan menculiknya. Naas, jumlah lawan terlalu besar dan lebih banyak peluru yang akhirnya bersarang di tubuhnya. Akhirnya dirinya ambruk dan diseret naik ke atas truk rombongan penculik. Diduga pada saat itu Haryono sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Lalu yang keempat ada Maijen S. Parman. Maijen S. Parman disergap pada tanggal 1 Oktober 1965 sekitar pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Dirinya tidak menyadari kedatangan rombongan penculik karena menggunakan seragam Cakrabirawa. Rombongan itu mengatakan bahwa suasana di luar sangatlah genting. Bahkan mereka ikut masuk ke kamar tidur saat Parman berganti pakaian. Laki-laki bernama lengkap Siswondo Parman ini pun dibawa pergi dan diculik. Lalu yang kelima, ada Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan. D.I. Panjaitan diculik pada tanggal 1 Oktober 1965 waktu subuh. Pasukan berseragam yang datang dengan menggunakan 2 buah truk langsung mengepung rumah D.I. Panjaitan dari segala penjuru arah. Tapi dirinya mengira pasukan itu ditugasi untuk menjemput dirinya agar bertemu dengan Soekarno. Panjaitan pun berpakaian rapi, resmi, lengkap. Namun tanpa diduga pasukan itu malah menembaki barang-barang yang ada di rumahnya hingga hancur berserakan. Lalu Panjaitan turun dari kamarnya di lantai 2 dan menemui rombongan penculik tersebut. Jenderal asal Tapanuli itu sempat melawan sehingga dirinya ditembak di halaman rumahnya sekitar jam 04.00 WIB. Seketika itu juga dan langsung dibawa pergi. Yang keenam ada Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. Penculikan Sutoyo terjadi pada tanggal 1 Oktober 1965 pagi. Rombongan datang ke rumah Sutoyo dan mengamankan lokasi di sekitar jalan rumahnya. Dan orang dilarang melintas, serta hansip yang berjaga dibuat tidak berdaya.
Lalu yang ketujuh ada Letu Pierre Andreas Tendean. Pierre Tendean adalah keturunan Perancis yang sebenarnya bukan sasaran penculik. Akan tetapi pada tanggal 1 Oktober 1965 dirinya tengah berada di rumah Jenderal A.H. Nasution, atasannya yang merupakan target sesungguhnya. Jadi itulah beberapa pahlawan revolusi yang gugur pada peristiwa G30 SPKI. Semoga jasa-jasanya dan amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT. Kita masuk ke bagian kedua, yaitu tentang peristiwa ledakan bom di gereja Katedral Makassar. Dari kronologi kejadian, melansir pemberitahuan dari kompas.com, ledakan di gereja Katedral Makassar terjadi pada hari Minggu, tanggal 28 Maret 2021 pukul 10.28 waktu Indonesia Tengah. Pastor Wilhelmus Tulak dari gereja Katedral Makassar menuturkan, ledakan terjadi saat setelah ibadah misa kedua digelar. Umat yang ikut ibadah kedua sudah pada pulang. Kebetulan gereja punya beberapa pintu masuk dan pintu keluar, jadi tidak konsentrasi di satu pintu, ujar dia. Saat itu terjadi sirkulasi jemaah, misa antar mereka yang sudah selesai lalu pulang, dan mereka yang datang untuk mengikuti jadwal misa selanjutnya. Wilhelmus menyebutkan, kedua orang pelaku pengeboman datang mendekati ke pintu masuk gereja dengan menaiki sepeda motor. Ledakan cukup besar pun terekam kamera CCTV yang ada di sekitar lokasi. Akibat kejadian itu, 2 orang yang diduga pelaku dilaporkan tewas, serta 20 orang terdiri dari warga, petugas keamanan gereja dan jemaat mengalami luka akibat ledakan tersebut. Mereka pun dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan. Sebagian sudah dipulangkan setelah mengalami luka ringan. Jadi itu adalah cerita singkat tentang peristiwa ledakan bom di gereja Katedral Makassar. Selanjutnya kita masuk di bagian ketiga, yaitu tentang penistaan agama. Penistaan agama sendiri merupakan tindak penghinaan, penghujatan, atau ketidaksopanan terhadap tokoh-tokoh suci, artefak agama, adat istiadat, dan keyakinan suatu agama. Beberapa negara memiliki hukuman berkenaan dengan penistaan agama. Pada tahun 2012, hukuman terhadap tindakan penistaan agama berlaku di 32 negara. Sepanjang tahun 1965 hingga 2017, di Indonesia terdapat 97 kasus penistaan agama. Di antaranya yaitu 76 perkara diselesaikan melalui jalur hukum atau persidangan, dan sisanya di luar persidangan atau non-justisia. Beberapa di antara kasus-kasus hukum penistaan agama yang mendapat sorotan media yang cukup intensif. Masalah penistaan agama sebenarnya diatur dalam hukum di Indonesia pada pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Indonesia. Pasal tersebut berbunyi, melarang setiap orang yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, atau dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun. Pelanggaran pasal 156A pidana dipenjara selama-lamanya 5 tahun. Berita penistaan agama yang baru-baru ini terjadi kali ini adalah penistaan agama yang dilakukan oleh Joseph Paul Zhang dan Ustadz Yahya Waluni. Jadi itu adalah pengertian singkat dari penjelasan tentang penistaan agama. Selanjutnya kita masuk di bagian yang terakhir, yaitu tentang implementasi Pancasila bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah sebagai dasar negara dan way of life bagi kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Hal ini menurut catatan sejarah Pancasila dulunya adalah suatu ajaran yang sudah ada sejak zaman Majapahit. Hal ini dibukukan dalam kitab Sutasoma karangan Empu Tantular serta kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca. Dalam kitab Negara Kertagama terdapat ketentuan yang harus dipatuhi oleh seorang raja, yaitu raja menjalankan dengan setia kelima pantangan, begitu pula upacara-upacara ibadat dan penobatan. Hal tersebut dijelaskan lebih lanjut pada kitab Sutasoma, adanya istilah Pancasila Krama, yaitu 5 dasar tingkah laku atau perintah kesusilaan. Jika pada era Majapahit, Pancasila adalah merupakan suatu ajaran yang berkaitan dengan larangan, Pancasila yang dipahami sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia sekarang maknanya lebih luas, yaitu merupakan nilai-nilai luhur yang wajib dipahami dan dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara.
Pancasila yang dikukuhkan dalam sidang 1 dari BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, serta pada sidang BPUPKI telah menerima secara bulat Pancasila itu sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Dalam keputusan sidang PPKI kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila tercantum secara resmi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945. Implementasi dari sila-sila yang terdapat dalam Pancasila pasca gerakan reformasi 1998 hingga sekarang mengalami degradasi yang serius. Maka dari itu, kunci dari pengimplementasian Pancasila dalam kehidupan bernegara dan berbangsa di Indonesia adalah harus adanya integrasi nilai-nilai yang ada dalam Pancasila ke dalam seluruh aspek kehidupan di masyarakat, yaitu sistem pendidikan, sistem politik, pertahanan keamanan, sistem ekonomi, dan kehidupan sosial berbangsa dan bernegara. Dengan terintegrasinya Pancasila, maka transformasi menuju bangsa yang makmur, sejahtera, dan berbineka tunggal ika akan lebih cepat terwujud dalam kesatuan wilayah Indonesia. Baik, itulah penjelasan singkat dan juga analisis kita tentang peristiwa Gerakan 30 SPKI, peristiwa ledakan bom di Gereja Katedral Makassar, penistaan agama, dan juga pengimplementasian Pancasila bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Semoga bermanfaat kepada kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.